warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dengan saya Junis Giati CGP 5 DKI Jakarta dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 34 Jakarta. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji cita syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah dan terima kasih yang terhingga Bapak Ibu berkenan untuk berada di ruangan aula ini untuk kita diskusi nanti ya Bapak Ibu. Tentunya saya di sini bukan juga yang paling bisa, tapi kita semua di sini belajar dan saya yakin di sini adalah banyak guru-guru senior saya gitu ya. Tentu pengalamannya juga lebih banyak dan yang muda juga pasti banyak hal-hal baru yang mungkin terlewat dari saya secara pribadi gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbicara, berdiskusi tentang budaya positif untuk mewujudkan school well-being. Jadi ini adalah program diseminasi yang harus dilaksanakan buat kami calon guru penggerak. Jadi salah satu kriterianya adalah bagaimana kami bisa mendiseminasi, bisa berbagi. Mungkin kalau kami tidak bisa berbagi secara keseluruhan, tapi mungkin Bapak Ibu bisa. Baik Bapak Ibu, saya mau cek ombak dulu ya. Cek ombaknya adalah kita bermainan untuk bermain matematika ya. Jadi ke setiap kelipatan 3, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Kita coba dari Panana suaranya. Tangan. Jadi instruksinya setiap kelipatan 3, tepuk tangannya berapa kali Bapak Ibu? 1 kali gitu ya. Setiap kelipatan 3, tepuk tangannya 1 kali. Kemudian satu instruksi aja kali ya, kalau dua-dua nanti pusing kita ya. Kita coba, Panana berhitung, kita mulai berhitung sampai ketemu kelipatan 3. Maka kalau kelipatan 3 itu biasanya apa aja? 3, 6, 9. Ada Bolinda lah ahlinya matematika. Kita mulai ya, dari Panana. 1. Pak. 2. 1. Ih, Bapak. Habis 3 itu 4. 7, 8, 10, 11. 13. Enggak tepuk. 13. 14. 15 kan? Iya, benar hebat benar. 16, 17, 20. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua masih ada bahan yang terlewat. Baik. Ternyata masih fokus gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini maaf kelewat. Nah, tujuannya sebetulnya ada sebuah harapan dari kami bahwa bagaimana kita bisa berkolaborasi, karena di Guru Penggerak ini atau di program kurikulum Merdeka itu salah satunya adalah kita harus mampu berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi semua dari kita stakeholder itu harus bisa berkolaborasi. Entah kolaborasi dengan siapa, dengan teman sejawat atau mungkin dengan security sekaligus. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu kita berkolaborasi? Bisa. Ibu kantin? Bisa. Jadi semua dari kita itu harapannya adalah bisa berkolaborasi. Karena tidak mungkin kesuksesan itu hanya milik individu kita. Jadi kalau kita bersama-sama itu pasti akan lebih ringan gitu ya. Seperti Panana misalkan, seorang wakil kurikulum, dia tugasnya pasti banyak. Kalau semua dia kira-kira bisa nggak dikerjakan sama beliau? Nggak bisa. Maka dia perlu staff, bisa sakit gitu ya. Oh enggak ya, mudah-mudahan nggak seperti itu gitu ya. Nah ini jadi bagaimana mewujudkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif Bapak Ibu. Jadi kalau kita mungkin sama-sama pelajari bahwa key point dari kurikulum Merdeka apa sih Bapak Ibu? Kira-kira key pointnya dari kurikulum Merdeka, apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Kira-kira apa? Pak, project.
Ya, project itu berarti mengaktifkan ya Pak Taufik ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu kira-kira? Penyesuaian dengan kemampuan siswa itu salah satunya. Dan kalau kita lihat, kalau saya coba analisa bahwa ternyata yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mewujudkan student well-being Bapak Ibu. Itu sebenarnya kuncinya banget. Jadi kalau saya coba lihat beberapa menyimak materi, ternyata bagaimana kita bisa anak-anak itu bahagia dan selamat. Artinya bahagia dia enjoy belajar di sekolah. Selamat dia bisa beradaptasi dimanapun gitu Bapak Ibu. Nah itu berarti kita mesti persiapkan dari sekolah. Maka kita akan kembangkan karakter-karakter itu Bapak Ibu. Ya. Nah berikutnya, yang pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa semua murid kita bisa berhasil sukses dalam pembelajarannya? Boleh kasih komentar Pak Eka? Gimana menurut Pak Eka? Menurut saya, kalau berhasil mungkin kita semuanya Ya. sama situasi belajar, berhubungan, guru pembimbingnya, dan murid sendiri. Ya, jadi kira-kira bisa sukses nggak Pak anak-anak kita yang ada di sekolah kita ini? Bisa. Bisa. Oke, bagus. Terima kasih Pak Eka. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah budaya positif sekolah sudah secara utuh dilaksanakan di SMA 34? Pak Ahmad yang paling senior ya, boleh. Apakah budaya positif di sekolah kita itu sudah secara utuh dilaksanakan, Pak? Kira-kira. Menurut Bapak nggak apa-apa, kita kan sharing ya Bapak Ibu, nanti kita mencoba menemukan formula yang terbaik buat sekolah kita seperti apa. Saya belum. Iya. Seperti apa Pak? Saya mencoba hal yang positif itu memberikan teladan ya. Yep. Contoh, kalau kita misalnya, kalau saya ada di KM gitu ya. Iya. Setiap mau sholat kita sebenarnya ajak mereka siap-siap ya kan. Iya. Namun kolaborasi ini itu bukan lagi nih, ya kan? Tiket, teman-teman, dari siswaan, kita, nah itu yang perlu kolaborasi lagi, kerjasama, ya kan? Nah, karena itu satu contohnya. Dan sekarang saya lihat ini ya, teman-teman bisa merasakan nggak nih? Kalau kita lewat di depan siswa, jarang yang menyapa. Oh, ya. Ya. Berarti satu poin ya. Capek loh, capek tangannya mau Salaman. mesti salaman. Sekarang kemana? Gak ada pak, gak ada tangan lewat. Nah, apa salah kita mungkin kita nggak sama dengan teman kita ya? Iya. Bu Yuli malu, Alia, kita salah. Tapi anak nggak itu, nggak ada respect. Padahal teladan sudah kita buat ya Bapak Ibu. Artinya ini terima kasih Pak Ahmad luar biasa untuk refleksinya. Artinya Bapak Ibu bahwa kita punya PR yang terbesar. Mungkin juga adalah pasca pandemi gitu ya. Apakah mungkin dengan pasca pandemi akhirnya mereka alergi untuk bersalaman dengan kita gitu. Itu juga menjadi catatan penting artinya untuk bahan refleksi kita. Nah, betul yang tadi Pak Ahmad katakan bahwa teladan kita itu ternyata betul-betul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 1000 nasihat itu tidak ada artinya daripada teladan Bapak Ibu, satu teladan. Jadi satu teladan itu ternyata lebih bermakna ketimbang kita banyak bicara dengan siswa-siswa kita Bapak Ibu. Jadi itulah yang harus kita mulai gitu ya. Kemudian yang berikutnya, percayakah bahwa Bapak Ibu adalah kunci dari keberhasilan pengembangan budaya positif di sekolah? Boleh Bu Ani? Ya. Ini teladan ini salah satunya gitu ya. Percayakah Bapak Ibu guru bila Bapak Ibu adalah kunci dari keberhasilan pengembangan budaya positif di sekolah ini? Ya. Ya, seperti apa Bu? Misalkan. Kayak contoh sholat aja, sholat zuhur berjamaah. Ya. Di atas itu kalau dilihat sekarang itu sholat berjamaah untuk yang putri jumlahnya jauh menurun menurut saya. Ya. Karena memang gurunya biasa sedikit, jadi apa kurang berapa nih kalau dulu kita kan itu juga sebelumnya kita keliling Iya. itu tiap anak yang zaman dulu kita keliling itu satu yang kita keliling semua anak-anak sholat terus sampai berangkat sampai masjid yang dalam kan sekarang 5 baris aja nggak ada Bu Yuli. Itu sekarang
aku juga nggak ngerti. Mungkin kalau dulu sholat yang perempuan kalau yang kakinya sakit mungkin di malam bisa sholatnya di bawah. Enggak, kalau aku bantunya di atas. Untuk bisa ini ya. Sama yang piket itu paling enggak yang di kantin ya. Bisa nggak sih kalau di kantin pada waktunya sholat itu ditutup dulu kan? Oke, berarti ada kesepakatan baru kita tuh ya, kita ada catatan isu baru yang bisa dikembangkan. Misalnya biar itu masjid yang lantai atas itu penuh lagi kayak yang beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ini cuma 5 baris loh. Kan cuma 5 baris, paling banyak 5 baris yang baru ya. Nggak lebih dari itu. Oke. Bu Ani untuk kantin dibilang perundungan kan? Oke. Untuk kantin dibilang perundungan kalau apa? Oh, kantin perundungan. Kalau apa perundungan. Mau anak disiplin perundungan. Beda nanti Pak, kita bicara disiplin dengan hukuman ya Pak ya. Nanti kita akan coba kaji. Bu Mary mungkin ada yang ingin ditambahkan, boleh? Ya, menyambung yang Bu Ya. Ani ngomong tadi, makasih Bu Indi. Iya. Menyambung yang dibicarakan oleh Bu Ani tadi, saya kan ngerasain kita lantai 2 gitu ya. Keliling itu Bu Yuli, Ya. kalau udah istirahat berdua itu, keliling untuk menyuruh anak turun. Tapi ya namanya anak jawabannya aneh-aneh aja. Saya tadi udah sholat duluan Bu. Saya kata, masih ramai Bu. Nah, kan kita mau sholat berjamaah. Nah, jadi alasannya tuh banyak sekali yang tidak tahu di mana salahnya sekarang. Apa kita yang salah sebagai guru atau anaknya yang kelamaan daring kali ya. Jadi proses. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah berikutnya adalah bersediakah Bapak Ibu untuk saling mendukung satu sama lain dan berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di SMA 34? Pak Alex mungkin? Kami sebenarnya bersedia, cuma jangan sampai ada kesalahan ketika misalkan kami melakukan hal yang dapat kami saya sama Pak Presiden Pak Taufik? teman-teman kita selalu mengisi, Iya. tetapi kadang-kadang ketika kami mengisi harusnya teman-teman guru yang ketika kita ada kekosongan apa orang lain yang kami saya kira orang lain ada di sini, jadi mungkin bisa dilihat. Pada intinya kami semua sebagai warga maka kalau bisa dilakukan seperti tadi mungkin di kantin, di PKN, guru, semuanya. Oke, terima kasih Pak Alex untuk masukannya. Baik, terima kasih Bapak. Itu tadi refleksi kita bahwa bagaimana pelaksanaan budaya positif di sekolah. Ternyata kita juga masih hal-hal yang kita sama-sama kita perbaiki untuk lebih bagus lagi, lebih baik lagi, supaya kita punya satu ciri khas gitu ya. Bahwa kalau kita mau bicara karakter ya sudah, anak-anak SMA 34 itu dia sudah berkarakter gitu. Nah itu benchmark itu yang harus kita miliki Bapak Ibu sebetulnya itu. Nah, Bapak Ibu, ini sebetulnya yang mau kita coba bahas. Pasti akan berkait tadi Pak Ahmad sudah memulai dengan perundungan gitu kan. Kemudian harusnya diapain nih anak-anak kita yang seperti negur aja kok rasanya sulit, mahal gitu ya. Apalagi kalau negur suruh bayar ya Bapak Ibu ya. Itu lebih sulit lagi buat mereka gitu. Artinya menyapa, ya baik Bapak. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu kita akan bicara nanti disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Seperti apa sih nanti nilai-nilai yang akan kita kembangkan di SMA Negeri 34 Jakarta Bapak Ibu. Itu seperti apa nantinya? Tentu kalau bicara nilai universal Bapak Ibu sudah paham dengan bagaimana profil karakter pelajar Pancasila. Nantinya kan tujuan akhir kita adalah bagaimana peserta didik kita ini dapat mewujudkan menjadi profil pelajar Pancasila. Dan ini sebuah proses sebetulnya, apalagi kita yang di tingkat pendidikan sudah di tingkat SMA. Mereka sudah melalui proses dari SD, SMP, sampai dengan ke SMA. Dan itu justru berat. Beratnya artinya kalau pondasinya bagus dari SD, SMP kita enak. Tinggal melanjutkan gitu ya. Tapi ketika di SD, di SMP, mereka belum terbiasa untuk hal-hal yang positif, pasti akan menjadi PR buat kita Bapak Ibu. Kemudian kita bicara teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Kemudian nanti bagaimana keyakinan kelas. Nah, nanti tata tertib itu bagaimana bisa kita desain menjadi sebuah keyakinan kelas sehingga gitu ya. Sehingga peserta didik kita itu ketika melanggar dia harus kita kembalikan saja.
sama keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Nah, itu tujuannya nanti sebetulnya kita akan seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita sama-sama paham bahwa semua dari kita punya kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan ungkap ternyata ketika ada siswa kita yang tanda petik misalkan bermasalah supaya datang terlambat, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari mereka. Nah, itu kita juga akan harus bisa paham kira-kira apa ya gitu ya. Kemudian yang kelima ada 5 posisi kontrol. Jadi bagaimana kita menerapkan restitusi di posisi manajer, minimal posisi manajer dan minimal menjadi pemantau. Nanti apakah kita akan menjadi seorang penghukum atau memang kita pemantau dan juga sekaligus sebagai manajer. Dan yang ketiga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi bagaimana nanti kita belajar untuk menangani tadi yang siswa yang memang sebetulnya kan sholat itu harusnya sudah menjadi bagian kebutuhan ya. Sehingga tidak perlu dioprak-oprak. Nah, itu bagaimana nih kita caranya? Supaya kita nggak usah lagi nyuruh, tapi mereka dengan sendirinya mereka, jam waktunya sholat zuhur, saya harus ada di masjid, saya harus melaksanakan kegiatan ibadah buat yang non muslim misalkan. Nah, itu kita harus coba membangun. Nah, ini caranya seperti apa supaya itu bisa terbentuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, benarkah anak-anak zaman sekarang lebih mudah stres? Kenapa kira-kira Pak Taufik? Ya, saya juga, saya belum SMA, ada masalah juga, tapi saya bilang selama saya nanya, karena saya berarti 5 tahun, mereka lebih mudah jenuh, stres, nyaris depresi, dan pokoknya kayaknya bebannya lebih berat banget dibanding saya waktu saya SMA ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi dari kelas yang saya baca dan saya bicara dengan mereka, salah satu penyebabnya adalah keluarga nomor 1, banyak yang divorce, itu besar banget angkanya, bahkan 300.000 per tahun di Indonesia divorce, dan itu psikis ke anak ini sangat besar banget. Salah satunya itu, yang kedua gaya hidup lifestyle, iPhone, media sosial, teknologi dan sebagainya ikut berkecimpung dalam pergolakan dari peserta didik zaman sekarang. Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Ya, pertama memang betul yang disampaikan Pak Taufik, satu lingkungan, kemudian juga dengan kondisi saat ini, ternyata mereka juga dari segi neurotik sebetulnya memang masa-masa udah transisi, masa-masa kritis Bapak Ibu. Dan sekarang ini tuntutan, kemudian overthinking mereka gitu kan, ketika memang kok teman saya nyuekin udah langsung dipikirin tuh Bapak Ibu. Kok teman saya nyuekin, padahal kan mungkin temennya lagi sibuk gitu kan ya. Mungkin ada hal-hal kebutuhan. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga perlu bisa pahamin. Dulu kita, kalau kita bicara kita nggak boleh nih Bapak Ibu dengan era sekarang gitu. Kalau kita kan dulu biasa ya kalau jalan kemana itu pakai jalan. Tapi sekarang ke depan aja mungkin dia pakai motor gitu kan. Nah, itu sebuah kondisi juga menurut saya gitu ya. Sekarang sudah diantar jemput. Kalau dulu kita goes aja naik sepeda aja itu kayak seneng banget, sebuah kebanggaan gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah naik sepeda dia gengsi gitu. Nah, itu sebuah tradisi-tradisi yang memang kita harus bisa pelajarin. Nah, jembatan nyebrang, iya. Karena kan memang masih di daerah-daerah ya Pak. Sebetulnya kita banyak merefleksi ketika kita melihat pendidikan mereka yang di daerah-daerah itu berusaha bagaimana melewati jembatan biar bisa belajar gitu. Bahkan kita katakan sekarang sebenarnya anak-anak kita sudah bersyukur gitu ya. Tapi kenapa mereka miskin semangat gitu kan? Apakah karena alasan ekonomi? Enggak juga sebetulnya. Mereka sudah difasilitas oleh pemerintah dengan KJP gitu kan. Nah, itu yang menjadi PR sebenarnya Bapak Ibu. Saya bilang sama mereka bahwa saya katakan kamu kalau kondisi ekonomi sebetulnya pemerintah sudah memfasilitasi dengan KJP, kemudian kuliah dengan KIPKA gitu kan. Tapi repotnya kalau mereka miskin semangat Bapak Ibu. Yang terjadi ini jadi PR juga sebetulnya adalah mereka adalah miskin semangat. Mereka berlindung dari kesulitan mereka gitu kan. Padahal kalau mereka, tapi juga ada juga sih siswa kita mungkin seperti Selwa Helwa mungkin tuh mereka itu dia itu KJP Bapak Ibu. Tapi dia punya semangat dan dia di IPB sampai akhirnya punya kesempatan untuk keluar negeri. Dan mungkin itu juga menjadi catatan kita supaya menghadirkan alumni-alumni kita yang bisa memotivasi dengan masukan sekarang gitu ya Bapak Ibu ya. Masukan kita kan
apa adanya sekarang, kita nggak boleh pilih gitu kan. Kalau tadinya kita masih boleh memilih, saya mau masuk yang mungkin nilainya kriteria seperti ini gitu. Itu seperti itu tadinya SMA 34 gitu. Mungkin Pak Ahmad pasti mengalami gitu kan. Tapi sekarang dengan kebijakan pemerintah yang kita harus menerima siswa apa adanya, tantangannya di mana Bapak Ibu? Tantangannya di kita. Kita yang memproses, kita yang harus memproses bagaimana supaya mereka keluar menjadi individu yang luar biasa gitu. Itu sebetulnya menjadi PR kita. Artinya kita harus memahami bahwa filosofi KHD, setiap individu kita itu kodrat alamnya sebetulnya dia punya kemampuan, punya potensi. Jadi kalau menurut saya saat ini kita tidak lagi memfokuskan ya udah dia harus pintar secara akademik nih, matematikanya harus bagus, kemudian fisikanya harus bisa, enggak juga. Tapi kita harus bisa memfilter, oh ternyata dia memang bisanya di sejarah, dia pintar menulis gitu ya. Menurut saya nggak apa-apa, itu yang harus dikembangkan dari masing-masing gitu kan. Atau mungkin dia bisanya di seni, nah kita kembangkan saja itu. Walaupun dia kelemahan di sisi lain nggak apa-apa, apalagi sekarang juga perguruan tinggi sudah lain juga, jadi silakan saja masuk dengan berbagai jalur gitu kan. Jalur apa yang mereka bisa, termasuk juga menjadi ketua OSIS dan ketua panitia Bapak Ibu. Artinya ketua panitia saja, kenapa kira-kira ketua panitia juga diberikan jalur masuk? Kira-kira kenapa Bapak Ibu PTN sampai sedemikiannya gitu? Karena biasanya kalau mereka yang sudah pengalaman di organisasi, mereka lebih pada daya juangnya atau resiliensinya tuh lebih kuat Bapak Ibu. Karena dia menghadapi Bapak Ibu yang orang dewasa. Kemudian dia menghadapi dengan teman sebaya yang memang pasti manajemen konfliknya akan lebih bagus lagi gitu. Nah itu mungkin salah satu indikator. Karena soft skill itu sepertinya kita tidak dapat di pembelajaran rutin, ya nggak Pak Ahmad biasanya gitu kan Bu Linda. Tapi biasanya di organisasi, kemudian di kegiatan-kegiatan itu melatih soft skill mereka gitu ya. Dan ini Bapak Ibu, kalau filosofinya KHD, jadi ibaratnya kalau kita perbandingkan dengan seorang petani gitu ya, itu kan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama juga dengan kita sebagai pendidik. Jadi sekolah ini kan ibaratnya kalau petani lahannya sawah ya Bapak Ibu ya, maka lahan kita adalah sekolah gitu kan. Nah, yang menanam padi bisa hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Berarti tugas kita hanya dapat menuntun peserta didik kita. Berarti dia sudah punya segenap potensi Bapak Ibu gitu kan. Nah, ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Artinya kondisi tanah berarti sekolah ini kita bisa perbaiki kondisinya gitu kan. Memelihara tanaman padi, kita rawat segenap potensi-potensinya itu. Kalau ada yang kurang-kurang kita coba perbaiki siswa-siswa kita gitu kan. Kemudian memberi pupuk dan air. Nah, siraman tadi seperti Pak Ahmad dengan DKM-nya gitu, Bapak Ibu dengan nasihat-nasihat yang mungkin Pak Eka dengan model-model dari dia bagaimana olahraga menumbuhkan sportivitasnya gitu kan. Sejarah bagaimana dia tidak lupa masa lalu tapi dia menjadi pembelajaran gitu kan. Itu seperti itu menurut saya. Dan kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Maka menurut saya Bapak Ibu bahwa sekolah ini adalah pijakan kita bagaimana kita bisa menyirami atau kita bisa memberikan ruang gitu ya, memberikan ruang untuk tumbuh kembangnya mereka. Itu dasar dari filosofi KHD. Nah, ini perubahan paradigma Bapak Ibu. Jadi terkadang nih ilusi guru mengontrol murid ya Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu pernah nggak kamu harus begini nih gitu kan. Tapi terkadang dia mau melakukan atau tidak tergantung kepada siapa Bapak Ibu. Siswanya, dirinya sendiri gitu. Itu ilusi dari kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, benar atau tidak Bapak Ibu?
Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu. Jadi dia berhak untuk memilih, Bapak Ibu. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, kontrol dari kita segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid kita. Dalam jangka tertentu kemungkinan murid juga akan bisa gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini stimulus respon dan teori kontrol. Kita pakainya sekarang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kalau tadinya stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar pepandangan sama dengan kita, gitu kan. Tapi kalau di teori kontrol di kurikulum Merdeka nanti itu bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya itu, gitu Bapak Ibu. Jadi saat ini kita selalu di pikiran kita yang ada. Kita lupa bagaimana sudut pandang dari siswa kita, gitu. Itu yang kita mungkin. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu kan. Perilaku sekarang kan kalau kita sudah langsung mengatakan, ya kamu itu salah, gitu loh. Perilaku buruk pasti salah, udah terlabel, gitu kan. Namun semua perilaku memiliki tujuan. Artinya ketika tadi dia nyontek, mungkin di balik itu ada tuntutan dari orang tua bahwa kamu semester 5 ini nilai terakhir loh. Nanti kalau misalkan kamu nggak bisa eligible SNMPTN, kamu akan repot. Nah, itu berarti kan ada tujuan di balik itu. Itu yang akan kita coba ungkap Bapak Ibu. Seperti apa sebetulnya? Nah, itu peran kita nih di dalam teori kontrol nanti. Nah, ini banyak tapi itu salah satu contoh saja. Nah, berikutnya kita makna disiplin Bapak Ibu. Ini juga menjadi hal bagian dari budaya positif yang harus kita kembangkan. Kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu itu apa? Pak Suradi boleh? Nah, nanti mau dengar yang baru-baru nih, guru-guru baru. Kira-kira apa Pak? Kalau Bapak, saya bicara disiplin, yang ada di pikiran Bapak seperti apa? Kira-kira? Kalau bicara disiplin, berarti kan itu kan nilai positif ya. Berarti kan harus memberikan teladan. Memberikan apa Pak? Memberikan teladan. Oh, teladan, oke. Tadi sebenarnya sudah kembali ke teman-teman yang lain. Jadi semuanya itu kan memang harus menjadi teladan dulu. Karena ini sebelumnya kan untuk mendidik. Iya. Jadi tanpa Teladan. Itu ya seperti peribahasa, berbalik lagi. Jadi anak itu ya akhirnya lebih keranjingan gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Suradi. Buat adik-adik boleh kira-kira kalau ada di pikiran adik-adik, kalau disiplin itu, kok pengerti adik-adik tua banget ya kayaknya dari kakak-kakak. Kira-kira apa yang ada di pikiran tentang disiplin? Jadi, ya boleh. Ini dulu, boleh kita mendengar mereka ya Pak, ini kan akan menjadi calon, ya, penerus kita nantinya. Nggak apa-apa, nggak boleh saja berpendapat gitu kan. Kayak semacam kita melakukan sesuatu dengan cara baik. Iya. Ketika memang ada aturan itu harus kita patuhi gitu. Oke, makasih. Bolpa, wah ini ahlinya kalau bicara disiplin ya. Disiplin itu kalau sosiologi itu artinya tertib sosial. Tertib itu artinya sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dong ya. Silahkan. Nah, dari sudut pandang sosiologi, dari sudut pandang bahasa Indonesia. D-nya itu dilarang. C-nya sifat lintas pintu. Jadi dilarang. Ini masuk itu tambahnya. Oke, berarti tambah kayak bahasa lagi kita ya. Ternyata dilarang pintar-pintar berarti harus tetap tepat waktu gitu ya Pak, ya, harus sesuai dengan norma. Jadi Bapak Ibu, kita kalau bicara disiplin ini tadi dari sudut pandang sosiologi, kemudian dari sudut bahasa Indonesia. Nah, ini ada dari bahasa Latin gitu ya, yang artinya disiplina, yang
Artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensinya. Tapi terkadang dari kita kalau sudah bicara disiplin berarti sesuatu yang menakutkan, gitu kan. Kemudian peraturan-peraturan isinya gitu kan. Padahal tujuannya adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah ini, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalkan contoh nih kita Bapak Ibu. Sebetulnya kalau kita menggunakan helm itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan. Tapi dari kita ada nggak ya karena takut polisi? Nah itu ada razia, jadi harus pakai tuh helm. Nah itu sudah satu hal gitu ya. Nah sebenarnya kan ada makna, ada kebutuhan tadi, universal tadi. Kenapa siswa itu tidak boleh mencontek? Nah kita harus menggali tuh sebetulnya gitu kan. Apa namanya kebutuhan-kebutuhan atau mungkin yang universal yang harus mereka miliki gitu ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara nilai-nilai kebajikan universal, jadi bagaimana kita tadi karakter tadi gitu ya, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi untuk sholat saja bagaimana nih PR kita kira-kira? Anak sholat kita nggak perlu keliling, tapi dengan sendirinya sudah lengkap ada di masjid. Bagaimana yang non muslim juga bisa melakukan ibadah gitu ya, tanpa harus disuruh-suruh, ayo harus kamu ke aula, ke ruangan serbaguna dan sebagainya. Nah itu juga menjadi hal PR. Nah ini nanti kita akan coba mendesain Bapak Ibu seperti apa kira-kira untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada setiap diri siswa. Kemudian yang mandiri tadi, bagaimana mencontek itu kan penyakit ya Bapak Ibu. Kalau sudah mencontek nanti dia jadi pejabat kebanyakan jadi korupsi dia kan gitu. Itu kan salah satunya gitu ya. Nah itu yang kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Apakah mencontek bagian dari kreatifnya dia? Kan enggak juga gitu, kreatif yang salah gitu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kita bicara teori motivasi perilaku manusia. Jadi kebanyakan dari kita itu motivasi yang muncul adalah motivasi dari eksternal. Anak mendapatkan nilai bagus supaya apa kira-kira? Orang tua tidak marah gitu kan. Atau mereka supaya bisa masuk ke PTN dengan jalur SNMPTN. Nah caranya apa dia nggak tahu tuh Bapak Ibu. Apakah betul atau tidak betul? Nah ini kita juga menjadi PR. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kan itu. Kalau nilai saya tidak bagus, pasti ibu saya pasti ngomel. Nah, itu yang terjadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti kita, kalau kita misalkan datang ke sekolah gitu ya. Artinya tepat waktu karena ntar TKD kita dipotong gitu kan, misalkan kayak gitu. Nah itu kan berarti bukan kebutuhan yang muncul dari dalam diri kita, bahwa itu menjadi sebuah kewajiban kita Bapak Ibu. Kita tadi teladan, menjadi contoh gitu ya. Insya Allah tapi di 34 sudah mulai muncul bagaimana motivasi internal untuk bisa mencapai tujuan disiplin positif tadi. Jadi mampu menghargai. Nah ini juga Bapak Ibu, menghargai ini sebetulnya juga kalau kita bisa memulai dalam diri kita ya, itu pasti indah banget gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di kalangan mereka tidak ada senioritas dan junioritas gitu ya. Jadi kita saling ya sudah welcome saja. Kalau anak-anak kelas 12 dengan anak kelas 10 juga seperti itu harmonis, kemudian dengan kelas 11 juga harmonis. Begitu juga kita berarti harus kasih contoh Bapak Ibu. Di dalam kita di ruang guru siapapun kita harus welcome gitu kan. Kita harus melihat bahwa semua teman-teman kita dia punya potensi menurut saya. Dia semua itu bisa untuk bekerja sama dan bisa mewarnai SMA 34. Tadi kita sepakat untuk bisa mewarnai SMA 34. Itu menurut saya itu kunci penting. Jadi bagaimana seorang pemimpin mampu melihat sosoknya Pak Ludi, dia punya kelebihan apa. Sosoknya Bu Rizky, dia punya kelebihan apa. Itu dikombinasi, maka akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa untuk SMA 34 menurut saya. Jadi harmonisasi yang indah di kita di Bapak Ibu guru itu keluar pun juga akan jadi indah Bapak Ibu. Maka
Tidak mungkin kalau kita akan menjadi sekolah juga yang luar biasa gitu kan. Artinya dari segi attitude gurunya oke, kemudian juga tercermin dari juga siswa kita juga oke gitu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ternyata juga menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu penting. Artinya kita kebiasaan banyak jangan, kitanya, nah itu. Jadi dia juga harus mampu untuk buat memerintah diri sendiri. Ketika saya hadir ke sekolah, bahwa itu memang sebuah kewajiban saya harus datang tepat waktu, saya harus menghargai waktu gitu. Saya suka sama anak, saya bilang kalau kamu tidak ikutin pelajaran, berarti sebetulnya kamu sudah korupsi waktu, saya bilang gitu. Jadi korupsi itu bukan hanya dilihat dari segi uang Bapak Ibu. Kadang-kadang saya suka bilang kalau saya datang terlambat ke kelas, ya berarti saya sudah korupsi waktu sebetulnya gitu. Spontan saya katakan kepada siswa saya seperti itu. Termasuk ketika kalian harusnya ada di sekolah gitu ya, kemudian tidak ada di sekolah atau lupa sekolah gitu. Nah itu berarti kan juga tidak disiplin untuk itu gitu ya. Nah ini Bapak Ibu kita bicara nanti restitusi. Apa sih sebetulnya restitusi itu gitu ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Jadi bagaimana mereka kita ingatkan tapi mereka tidak marah Bapak Ibu. Dan pada akhirnya dia kembali bahwa ini loh keyakinan yang aku milikin. Nah ini Bapak Ibu semua menjadi kunci bagaimana bisa melakukan restitusi ini gitu ya. Nah restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka gitu Bapak Ibu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi sebenarnya mereka mau seperti apa jadi dirinya dia. Apakah dia akan menjadi pencontek yang ulung gitu kan. Atau memang dia menjadi orang siswa yang berpotensi gitu lah. Nah, atau ingin menjadi tujuan mulianya mereka apa? Itu yang akan kita gali Bapak Ibu. Maka kembali tadi kepada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang harus dibangun gitu ya. Dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, jadi restitusi itu tadi kalau kita coba kasus Jabulai lagi, jadi bagaimana mereka ditegur kita, tapi mereka tidak marah, gitu. Jadi yang berkesan buat diri dia adalah sesuatu yang positif. Itu penting Bapak Ibu di restitusi ini. Ini proses restitusi gitu ya. Nah, ciri-ciri restitusi apa gitu ya? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri restitusi. Jadi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalkan mereka mungkin di lab ya kayak Bu Rizky gitu ya atau Bu Lailani, mungkin mereka memecahkan. Kadang-kadang ya sudahlah nggak usah gitu ya. Nanti diganti sama sekolah enggak. Tapi kita di situ bagaimana dan bagaimana perasaanmu saat kamu merusak itu. Kita coba ungkap seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika itu, nah apa yang akan kamu lakukan? Jadi tugas kita seperti itu Bapak Ibu bertanya. Sehingga itu muncul dari diri dia sendiri. Gitu. Jadi muncul kesadaran untuk memperbaiki, kesadaran untuk mengganti itu bukan dari kita orang dewasa, tapi munculnya adalah dari dia. Oh ya Bu, berarti saya merasa bersalah. Maka setelah ini saya akan menemui Bu Rizky, saya akan minta maaf. Dan selanjutnya saya akan komunikasi dengan orang tua saya, misalkan, untuk menggantikan. Gitu. Jadi kita hanya ibaratnya menggali saja. Apa nilai-nilai ketika kamu misalkan, ketika nyontek, bagaimana perasaanmu pada saat kamu nyontek? Itu coba tanya. Dan menurutmu kira-kira sikapmu mencontek ini sudah tepat atau belum? Itu Bapak Ibu, sebenarnya kita butuh itu. Tapi kecenderungan dari kita kan kita udah emosi ya Bapak Ibu ya. Udah capek-capek kita. Kemudian langsung kamu gimana sih? Nah, gitu nggak sih? Atau nggak ada ya Bapak Ibu di sini nggak ada yang seperti itu gitu ya. Jadi, nah kadang-kadang seperti itu gitu kan. Jangan nggak ada ya Pak Taufik ya, semua baik-baik aja di sini gitu ya. Nah jadi itu Bapak Ibu sebetulnya. Karena ketika mereka menyadari bahwa itu tidak tepat atau tidak sesuai gitu, dia akan tahu, oh berarti aku harusnya begini.
setelah ini aku akan begini. Nah, itu sebetulnya restitusi ini tuh contoh sederhananya seperti itu. Maka ketika mengatasi tim ketertiban misalkan ya, ada siswa yang terlambat. Nah, memang agak capek, tapi ketika kita coba cari, nak, apa yang bikin kamu terlambat? Kita buat. Terus selanjutnya, kamu akan bikin seperti apa sikap kamu? Dan ketika kamu rasakan sekarang terlambat, apa yang kamu rasakan? Selanjutnya seperti apa? Gitu. Nah, itu contoh yang seperti itu kita coba. Nanti kalau dia buat lagi, kembalikan lagi. Maka itu lagi kita kembalikan kepada nilai-nilai keyakinan yang sudah tersusun sebelumnya, bahwa harus memang datang tepat waktu, gitu, menghargai waktu judulnya gitu kan. Nah, itu kita kembalikan lagi ke sana gitu. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kan hubungannya kita akan jadi enak ya Bapak Ibu, kita tidak menyalahkan dan dia pasti ketemu kita juga akan biasa saja. Berbeda ketika memang kita sudah marahin, ketemu, aduh ada Bu Aisyah nih, melipir, gimana caranya biar nggak apa-apa. Itu biasanya kan yang dialami oleh siswa kita Bapak Ibu. Nah itu di budaya positif ini bagaimana hubungan itu bisa kita coba tetap harmonis kembali kepada mereka. Kemudian tawaran bukan paksaan, kan kita tawarkan. Ketika kita tawarkan, yang menentukan siapa kira-kira Bapak Ibu? Mereka sendiri. Mereka akan mengambil sikap apa ketika mereka datang terlambat, gitu. Ini kamu udah sekian poinnya terlambat, berapa sistem poin gitu ya. Nah, tapi dia lupa bahwa mungkin, oh iya anak ini berangkat sudah buru-buru, gitu ya. Belum dia kesel sama adiknya, yang susah dibangunin gitu kan. Tambah lagi orang tuanya memasak, pokoknya, nah itu kalau di rumah kan gitu ya, pokoknya kamu mesti antar adik kamu dulu sampai di kelas misalkan seperti itu. Nah itu kan sebuah contoh. Nah kemudian kalau sudah pokoknya, dia udah perasaannya bagaimana Bapak Ibu dari rumah? Nah, udah kesel gitu ya. Tambah lagi di sini misalkan, tiba-tiba ditutup tuh gerbangnya Pak Fajar langsung nutup gitu kan. Tambah gimana lagi perasaannya Bapak Ibu? Kecewa lagi gitu. Nah, di situ kita bisa mencoba menggali, oh berarti kamu kalau memang harus punya kewajiban mengantar ke orang tua, mengantar adik, maka kira-kira bagaimana sikapnya kamu? Kamu akan ambil langkah apa? Oh iya, saya harus lebih awal Bu. Menyampaikan kepada ibu saya, adik saya pun harus lebih awal. Nah, kalau saya lebih awal berarti saya bisa, nah itu jadi apa tawaran-tawaran itu muncul dari siswa kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kita hanya menjembatani, mengeksplor kira-kira langkah apa yang bisa kita coba tempuh. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya dia. Dia punya kekuatan apa yang bisa dia kembangkan, meminimalisir kelemahannya. Itu Bapak Ibu. Itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, pasti setiap yang dia lakukan, misalkan kesalahan, pasti ada tujuan. Sebetulnya dia butuh ada rasa kasih sayang dan sebagainya gitu ya. Mungkin minta diperhatikan dari orang tuanya gitu. Nah itu kita harus mampu mengungkap itu. Nah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi terkadang kita fokus kita pada permasalahannya gitu ya. Bukan tindakan bagaimana supaya tidak terulang lagi bentuk kesalahan itu gitu. Nah restitusi fokus pada solusi Bapak Ibu. Jadi enaknya pendekatan restitusi kalau nanti Bapak Ibu bisa kita praktikkan, itu lebih fokusnya kepada solusi, bukan mencari kesalahan-kesalahan yang lewat gitu. Tapi solusinya kalau kamu datang terlambat, kira-kira apa? Suruh aja mereka buat Bapak Ibu. Maka saya akan A, B, C, D gitu. Nah itu kira-kira coba misalkan. Atau misalkan mereka tidak mengerjakan tugas, maka solusinya apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita coba untuk mereka mencarikan solusinya sendiri. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya mengembalikan keyakinan apa yang sudah dibangun sama kelompok. Bagaimana perasaanmu dengan kelompok-kelompokmu ketika kamu membuat kesalahan sendiri gitu. Jadi ada tanggung jawab sosial di situ dengan kelompok dalam kelasnya. Gitu. Nah, ini yang mungkin kita coba untuk praktikan ya Bapak Ibu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini bicara keyakinan kelas. Maka Bapak Ibu wali kelas, nanti mungkin kita bisa mencoba membuat keyakinan kelas di kelas kita. Nilai-nilai universal apa yang akan kelas bangun? Saya sudah mencoba di kelasnya 10A-nya Bu Mary.
tapi belum selesai. Jadi misalkan, oh ternyata Bu harus menjaga kebersihan kelas. Nah kan berarti satu poin ya. Mereka semua sepakat Bapak Ibu untuk menjaga kebersihan kelas. Nah jadi saya coba mereka mungkin ini di kegiatan pembinaan wali kelas ya, itu bisa menjadi salah satu proyek kita di wali kelas gitu ya. Jadi misalkan ketika pembinaan wali kelas, bikin saja kelompok-kelompok Bapak Ibu. Satu kelompok misalkan isinya kalau satu kelas 36 mungkin bisa 6 kelompok. Mereka membuat apa sih keyakinan-keyakinan kelas yang mereka akan bangun bersama, yang tujuannya bisa mengompakkan kelas mereka Bapak Ibu. Nah dari situ nanti mereka presentasi Bapak Ibu. Nggak apa menurut saya itu pembinaan yang bertahap gitu ya, terus-terusan tapi betul-betul ada hasil. Sampai pada akhirnya dari keyakinan-keyakinan kelompok itu pasti ada yang sama. Nah keyakinan-keyakinan yang sama itulah nanti bisa dibuat menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas maka akan ditumpulkan menjadi keyakinan sekolah apa. Nah kita enak Bapak Ibu, jadi ketika ada siswa-siswa kita yang mungkin tanda petik di luar nilai-nilai yang universal gitu kan, itu kita kembalikan saja pada keyakinan kelas itu. Jadi step-stepnya Bapak Ibu bikin kelompok-kelompok, kita bangun apa nilai-nilai. Oh menjaga kebersihan, termasuk di kelas 10A belum tuntas masalah uang kas. Itu satu sisi kan uang kas dimiliki untuk A, B, C, D, tapi bagaimana yang nggak mampu? Nah kita sudah mulai tuh munculkan. Ternyata mereka punya rasa empati juga gitu loh terhadap teman-temannya yang memang tidak mampu gitu Bapak Ibu. Jadi dengan praktek-praktek seperti itu menurut saya jadi bisa membekas buat diri siswa itu gitu. Itu memang saya belum final di kelas 10A karena masih presentasi baru satu kelompok untuk, dan itu saja satu kelompok saja luar biasa gitu ya di kelas itu, aktivitasnya tuh oh ternyata begini-begini. Nah tapi kita belajar juga bagaimana mereka menyajikan dalam kelompok bahasa, menerima kritikan gitu. Di situ kelihatan Bapak Ibu ternyata ada yang emosional Bu. Apa sih kamu udah oh ya. Tapi kita coba memfasilitasi. Jadi dari segi bagaimana kita membuat keyakinan kelas di kelas juga menurut saya itu sebuah contoh yang menarik Bapak Ibu untuk bisa kita terapkan nanti di lapangan langsung gitu ya. Nanti kita coba pandu gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan, nah itu tadi saya katakan gitu ya. Nah kira-kira kenapa sih Bapak Ibu kalau kita harus keyakinan bukan peraturan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa mesti keyakinan kelas? Keyakinan bukan peraturan. Ya, kalau peraturan kita lebih cenderung hanya melakukan karena takut. Gitu kan. Tapi kalau keyakinan memang itu muncul dari diri kita untuk mau melakukannya Bapak Ibu. Nah, ini yang sebenarnya kita mau anak-anak kita mereka munculnya adalah keyakinan Bapak Ibu gitu. Nah, kita lewatkan saja. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu kesepakatan kelas yang muncul dari keyakinan-keyakinan kelompok Bapak Ibu. Gitu ya. Misalkan kami guru dan murid yang saling menyayangi, gitu kan. Kalau sudah bicara saling menyayangi, ada bullying nggak Bapak Ibu kira-kira di situ? Nggak ada. Jadi itu ada kesepakatan. Jadi ketika nanti ada hal anak yang memang melakukan intimidasi, maka kita kembali kepada keyakinan. Dan ini munculnya dari mana? Dari keinginan kelompok-kelompok dalam kelas, Bapak Ibu. Kita coba, kita susun menjadi keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Nah kalau seperti itu kira-kira ada nggak siswa kita yang tidak atau lupa sekolah? Kalau itu sudah terbangun? Bisa nggak ada harusnya. Karena itu sudah munculnya dari mana? Munculnya dari keyakinan kelas sendiri. Kan kesepakatan di kelas sendiri dibuatnya dari kelompok-kelompok itu. Jadi kalau ada siswa yang lupa sekolah, kita kembali ke sini. Keyakinan kelasnya bagaimana? Kesepakatan kelasnya bagaimana? Oh iya Bu, berarti saya harus A, B, C, D. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti ada rasa empati. Jadi kalau ada temannya mungkin yang sakit, dia bisa mengingatkan. Atau ada yang tidak masuk, pasti teman di anggota kelasnya mengingatkan Bapak Ibu. Jadi inilah contoh-contoh keyakinan atau kesepakatan kelas yang bisa kita bangun gitu ya. Misalkan datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah ini juga bisa nih nanti jadi keyakinan kelas. Kalau kelas 10A sudah bikin itu, 10B sampai dengan 10H, bahkan kelas 12,
Maka yang dikhawatirkan oleh Pak Ahmad, kira-kira terjadi nggak Bapak Ibu? Anak cuek aja lewat. Kalaupun ada, kita bisa kembalikan ke sini. Maka dia akan tegur, salam, sapa dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu kan menjadi polemik juga di kita. Ternyata mereka menjaganya kurang gitu ya. Nah, ini peraturan contoh-contoh saja Bapak Ibu. Kalau bicara peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Bentuk tanggung jawab gitu. Jadi kalau sudah bicara tanggung jawab sudah jelas di situ. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelas yang harus kita bangun adalah sepakat untuk selalu menjaga kesehatan gitu. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bicara hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ini. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, iya nggak? Menyakitkan nggak Bapak Ibu? Misalkan kita datang terlambat, tiba-tiba kita dapat SP, ditegur kepala sekolah gitu kan. Itu hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Hukuman kita. Pasti kita nggak enak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita langsung diberikan, dipanggil, oh ya Bu Yuli ini sudah sekian menit keterlambatannya, kira-kira apa yang menjadi kendala? Kok sampai terlambat? Lebih enak begitu nggak kira-kira Bapak Ibu? Lebih enak. Oh iya Bu, karena saya A, B, C, D. Maka saya akan komitmen berikutnya, saya tidak akan terlambat. Tapi kalau tiba-tiba kita langsung diberikan SP, itu pasti, ini kenapa sih? KFC kok aku langsung diberikan misalkan SP gitu kan? Gak ada pembinaannya. Sama ketika dengan siswa kita juga demikian Bapak Ibu menurut saya. Jadi kalau langsung, udah pokoknya kamu keluar kelas gitu kan. Tanpa ditanya, sebenarnya nggak mengerjakan tugas itu kenapa? Kok ibu nggak mau tahu sih gitu? Kalau saya misalkan nggak mengerjakan tugas karena ibu saya tiba-tiba masuk IGD misalkan gitu. Kita kan nggak tahu itu Bapak Ibu. Tapi dia sudah berkesan, ibu tuh nggak ngerasain ya di posisi saya seperti apa gitu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ketika bicara hukuman atau konsekuensi gitu ya, itu harus bisa konsep diri yang buruk, konsep diri yang menjadi yang baik gitu ya. Jadi dia muncul dengan konsekuensi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kita bicara hukuman, disiplin. Jadi disiplin tetap Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi dan restitusi. Yang bagus sebetulnya ini Bapak Ibu nih. Gitu. Saya ambil contoh misalkan ya. Mungkin terlihat oleh Bapak Ibu tapi tidak terbaca ya. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ketika bicara hukuman gitu ya Bapak Ibu. Konsekuensi berarti sesuatu yang harus terjadi. Itu sebagai konsekuensi dari kesepakatan tadi gitu kan. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatannya restitusi, itu efeknya jangka panjang Bapak Ibu. Tapi kalau hukuman, wah itu dia kecewanya panjang nggak kira-kira Bapak Ibu? Dia akan kecewa seperti itu. Nah kemudian korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian contohnya misalnya peraturannya adalah kamu harus, gitu ya. Peraturannya adalah kamu harus. Tapi kalau kita menggunakan konsekuensi, apa peraturannya? Kemudian, mampukah kamu melakukannya? Kemudian, apa yang kamu yakini? Kemudian kalau restitusi seperti itu nih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita mencoba menggali sehingga siswa sendiri yang menemukan itu Bapak Ibu. Kita lewat saja Bapak Ibu ini. Jadi kalau hukuman menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, itu kecenderungan kita ya. Boleh. Konsekuensi apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus dia supaya dia tidak melakukannya, dia akan bilang nggak tahu. Ya. Nah, kalau misalnya terima kasih Bu Linda untuk statementnya, luar biasa Bu Linda sudah melakukan itu gitu ya. Bagaimana dengan restitusi tadi? Berarti mungkin dia belum menyadari Bu bahwa itu yang dia lakukan itu sebuah kesalahan. Nah, itu poin kita adalah kita yakinin dulu bahwa apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak. Kalau tidak benar,
Lalu langkah kamu seperti apa? Gitu. Jadi kita mesti lagi mencari, oh ternyata aku harus A, B, C, D, E misalkan gitu. Tapi kalau memang belum, nah kalau kamu terus melakukan ini, kira-kira yang kamu rasakan apa? Dipancing lagi Bu, dipancing lagi sampai dia meyakini bahwa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai gitu. Jadi mesti mencoba sampai pada saat itu. Nanti kalau sudah meyakini bahwa itu tidak sesuai, baru akan ketemu, dia akan cari, oh coba kita coba sama-sama, atau kita mencoba dari diri kita. Misalkan saya kalau datang terlambat rasanya saya malu, misalkan kayak gitu. Nah berikutnya saya berusaha nih, bagaimana ya supaya saya... Nah jadi kita memberikan contoh dari diri kita, memulai seperti itu sehingga memberikan inspirasi buat anak kita bahwa oh iya berarti langkah-langkah yang aku bisa lakukan adalah A, B, C, D, E. Tapi kalau dia belum menemukan berarti dia belum sadar bahwa apa yang dilakukan itu menurut dia masih benar gitu, pada koridor yang benar gitu. Nah kita di restitusi ini bagaimana menggali bahwa memang oh iya ya aku tuh nggak sesuai loh kalau aku melakukan ini, aku nyontek itu tadi dari sudut pandang agama sudah nggak boleh gitu kan. Kemudian yang kedua, oh ya dari nilai-nilai aku nggak enak dong, malu sama teman-teman kalau ternyata aku nilai bagus itu dari hasil mencontek. Nah sampai muncul seperti itu Bu Linda. Nah baru kemudian langkah selanjutnya apa? Oh berarti aku harus belajar, harus lebih ini dan ini. Atau aku harus menemui gurunya gitu. Menemui gurunya untuk minta maaf dan saya berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi gitu, dan kembali kepada komitmen kelas bahwa iya, aku nanti akan malu dong kalau misalkan aku nyontek, nilai aku bagus, misalkan aku masuk eligible, ternyata aku memperolehnya dari mencontek. Itu sih Bu, memang kita perlu pada tataran yang nanti kita coba lihat segitiganya itu. Di tataran mana kita harus kuat sehingga dia pada akhirnya punya putusan. Gitu. Berikutnya Bapak Ibu, ini kalau bicara kebutuhan dasar saya banyak, nanti kita coba umum saja. Yang pertama adalah kasih bertahan hidup. Ini yang pertama Bapak Ibu, tentu kita juga pasti butuh untuk bertahan hidup. Atau kebutuhan fisiologis ya, makan, minum, rasa aman gitu ya. Nah itu kemudian kasih sayang, rasa diterima. Nah 4 diantaranya ini itu kebutuhan psikologis Bapak Ibu. Nah 4 kebutuhan inilah nanti yang akan kita coba kembangkan, kita akan coba gali gitu ya Bapak Ibu. Ketika dia memang bertahan hidup, misalkan lapar, maka dia biasanya macam-macam tuh, dia ngambil makanan temennya gitu kan. Kemudian dia makan temennya, ternyata dari situ nih, saya ambil contoh, misalkan gini kasusnya ya. Kebutuhan biologisnya untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makan. Ada kasus si Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah, jadi si Doni ini ceritanya ngambil makanan temennya Bapak Ibu. Ditanya sama gurunya kenapa? Karena tadi ibunya nggak bawain bekal. Nah berarti kan itu kebutuhan dasar dia adalah kebutuhan psikologis, bertahan hidup Bapak Ibu. Nah kemudian kebutuhan untuk diterima. Nah kebutuhan ini tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup dan lainnya. Jadi kebutuhan bagaimana bisa kasih sayang gitu ya, kebutuhan dan anak kita nih self esteemnya tinggi Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa diterima di antara teman-temannya, dia akan melakukan berbagai hal gitu ya. Nah dalam kasus tadi apabila misalkan Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang jika diperhatikan teman-temannya. Nah itu beda lagi kebutuhannya Bapak Ibu, ya kan? Jadi ternyata kita harus tahu juga ketika mereka melakukan hal yang di luar hal yang umum, kira-kira apa dasarnya mereka melakukan itu gitu. Bisa jadi karena dia pengen eksis di antara teman-temannya gitu. Atau bisa jadi dia supaya diperhatikan atau butuh pengakuan gitu. Atau atas kemampuan teman-temannya gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Nah ini dia pengen, misalkan kayak kasus Doni tadi misalkan ya, dia ngambil makanan temennya bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya gitu ya. Akhirnya dia mencoba makanan-makanan temennya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya Bapak Ibu gitu ya. Nah ini kesenangan juga Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang harus kita miliki Bapak Ibu. Jadi motivasi atau guru berbuatnya apa, nah kita ada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu kecenderungan kita gitu ya. Misalkan kalau kita
Nih, kalau kita sebagai penghukum, biasanya contohnya apa Bapak Ibu? Tunjuk tuh kita kan, kamu ini kemarin sudah tidak mengerjakan tugas, sekarang tidak mengerjakan tugas lagi. Nah itu adalah posisi penghukum Bapak Ibu kita. Nah kalau kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, apa biasanya? Lebih banyak apa kalau pembuat merasa bersalah? Nasihat kita biasanya Bapak Ibu, sehat banyak udah jadi lama-lama anak itu, oh iya ya aku bla 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 bla, gitu kan. Ini kecenderungan berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa deh, kamu kemarin sudah dikasih kesempatan untuk boleh tidak mengerjakan tugas atau tapi sekarang kok, nah itu berarti kita di posisi penceramah. Nah kemudian teman membuat alasan-alasan muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur kira-kira kalau dari segi peraturan kalau kamu datang terlambat maka apa konsekuensinya. Itu kita sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gitu Bapak Ibu. Maka ini kaitannya erat dengan restitusi. Nah kita ada di posisi mana nih Bapak Ibu? Apakah kita lebih banyak menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Gitu. Nah kira-kira kalau Pak Eka di posisi mana Pak? Lebih banyaknya? Saya banyak manajer. Wih, keren dong. Apa contohnya Pak? Kalau ada siswa yang tidak pakai seragam olahraga? Saya tanya kenapa alasan kamu nggak pakai baju olahraga? Jangan lupa sekali naik di bulan lalu kadang-kadang siswa itu lebih sekali Bu, itu bagaimana sikap kita? Lebih dari sekali. Lebih apa yang manajer lagi? Apa harus ada perubahan sikap kita atau bagaimana Bu? Tadi Pak, kita pakai restitusi. Artinya kalau kamu sekarang belum sampai juga bisa juga, artinya dengan restitusi kan kita punya batasan keyakinan. Nah kira-kira kamu akan, kalau saya suka misalkan suka iseng sama anak-anak, kamu terlambat, kamu akan datang terlambat berapa kali lagi? Supaya saya nggak tegur-tegur kamu lagi. Ya enggak lah Bu, masa mau saya datang terlambat lagi gitu. Nah sekarang apa upaya yang bisa kamu lakukan? Nah jadi kalaupun dia mengulang kembali lagi, kita nggak apa-apa. Disiplin itu harus Pak. Jadi disiplin itu dalam di kurikulum merdeka bukan tidak boleh. Tetap ada disiplin itu gitu. Tadi kan benar, tapi dengan pendekatan yang mana kita dengan diri sendiri kah gitu. Kalau dari segi pemantau kita biasanya mendasarkan kan peraturannya begini nih. Nah, itu kita biasa sebagai pemantau lebih banyak. Tapi bagus juga kalau kita di posisi pemantau dan manajer. Maka tadi kalau dari pemantau, nah peraturannya dibuatkan Pak. Kalau kamu misalkan sekarang oke, kedua kali kalau misalkan tidak pakai seragam lagi, maka konsekuensinya apa kira-kira? Gak apa-apa. juga maksudnya saya kolaborasi juga Bu. Sebagai sikap manajer pertama dia akan bertanya juga. Setelah itu baru saya memantau tentang tadi menghitung dan mengukur apa sih istilahnya apa masalahnya. Iya. Tadi dia akan apa ya akan keluar saya begini Pak ini akhirnya terkait juga nanti jadi kayak teman Bu. Iya, berhubung semuanya ya Pak. Ya. Nah, oke. Baik, luar biasa Pak Eka sudah menerapkan seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu kalau misalkan guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, gitu kan? Awas ya, rasakan. Nah, ketika kita sering mengatakan awas ya, anak stres tuh Bapak Ibu. Kalau yang nggak biasa dimarahin di rumah, awas ya, gitu kan? Nah ini kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan, gitu. Maka seperti contoh tadi kayak Bu Laila ini melihat bahwa anak itu nampaknya nyontek. Maka kalau kita menggunakan ini kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Contoh kasus ya, ini mudah-mudahan berikutnya udah. Nah ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama boleh dimakan silakan Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitasnya kita. Boleh nih, tadi kita ambil contoh kasus anak yang mencontek. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi, nih. Maka bahasa yang pertama ini kita menstabilkan identitasnya dia. Dia pasti sudah tahu Bu bahwa itu salah. Ya kan? Dia sudah tahu tuh pasti itu salah. Maka kita bagaimana menstabilkan identitasnya dia. Nah, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Itu identitasnya mereka. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu di kondisi kita sebetulnya cooling down dia.
Dia sudah tahu Pak, kalau dia nyontek ketahuan, itu sudah luar biasa tuh perasaannya ada dalam diri dia gitu kan, sebetulnya. Nah ini, makanya di posisi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi, maka yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang berikutnya validasi kebutuhan. Kita coba Bapak Ibu, adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita kan tahu di sini nanti. Ternyata dia mencontek karena A, B, C, D, gitu kan. Nah, kemudian yang cara yang di sininya di validitas kebutuhannya itu, apakah mencontek itu salah satu cara saja bahwa kamu untuk mendapatkan nilai bagus? Misalkan, atau apakah memang misalkan kamu tidak sekolah itu merupakan solusi terbaik dari kamu menyelesaikan masalah kamu gitu. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian misalkan contoh yang lain lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tadi Bu Linda. Jadi di sini ini validitas kebutuhan ini harus kita coba ungkap sampai pada unfinished business-nya mungkin bisa jadi. Ada persoalan-persoalan yang kita tidak tahu itu mengendap Bapak Ibu dari SD, dari SMP, dari SMA. Itu unfinished business namanya. Baru terungkap ketika di SMA itu. Ternyata dia benci sama bapaknya. Maka ketika dia lihat guru seperti bapaknya, maka sikapnya itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya jadi banyak hal. Maka di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dengan tadi Pak Eka saja pasti dia akan cerita tuh Pak Eka kan, dia akan bercerita nggak pakai baju olahraga karena tadi buru-buru, atau bajunya di kamar kakaknya dikunci karena temennya ada yang nginep. Nah itu udah ada cerita tuh berarti. Yang kalau kita tidak tanya seperti itu atau kita langsung memberikan hukuman, apakah kita tahu penyebabnya? Bapak Ibu, maka di sini di validasi kebutuhan ini menjadi kunci supaya menanyakan keyakinan. Dia sadar tuh nantinya. Menanyakan keyakinan itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Nah, itu membangun keyakinan. Maka saya mencobanya biasanya selalu membangun di awal itu mimpi. Nggak tahu Bu saya mau apa. Ya sudah, apa saja yang ada di pikiranmu kamu tulis. Kamu menggunakan bahasa apa silakan. Maka contoh sederhananya kalau bicara assessment yang non-kognitif, saya bilang, apa yang kamu rasakan selama seminggu ini? Kamu mulai tuh tuliskan. Jadi kalau dalam tekniknya, teknik menulis Bapak Ibu. Think, write gitu ya. Kemudian share, dia berbagi. Ketika kita bangun, teman-teman, apa yang diceritakan teman-teman ini adalah masalah kelas kita. Bukan diceritakan kembali kepada kelas lain. Nah, ini muncul tuh kepercayaan untuk, oh iya ya, satu keluarga. Jadi nggak ada kelas yang tidak kompak gitu lah. Nah, itu kita harus mencoba membangun seperti itu Bapak Ibu. Jadi di situ pun secara tidak langsung kita sudah membantu psychological first aid-nya anak Bapak Ibu. Sehingga masalahnya tidak lagi sampai mengendap terus. Kalau dia pun tidak suka, saya selalu mengatakan, saya kan kadang-kadang suka overthinking juga Bapak Ibu. Ketika saya lihat anak di layanan klasikal saya, itu kayak nggak menarik atau tiduran gitu. Itu saya suka panggil anaknya, tapi tidak saya omongkan di depan kelas. Kamu kemarin kok sepertinya tidak berminat mengikuti layanan klasikal saya, atau ada hal yang bikin saya kecewa, bikin kamu kecewa terhadap saya. Nah, kita harus terbuka begitu Bapak Ibu. Oh, enggak kok Bu, saya lagi ada masalah bla 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 bla. Kita kan kalau kita baperan ya, bahasanya gitu ya. Kita udah menjustis tuh langsung. Kamu kalau nggak suka, udah kamu di luar aja. Padahal dia lagi pusing tuh Bapak Ibu. Mungkin dapat WA dari ibunya gitu kan. Bapak ibunya berantem dari rumah tadi, dia kepikiran gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kita muncul. Saya sering kali itu Bapak Ibu selalu saya bilang, oke saya catat aja. Oh si A dia tadi tiduran, paling suka saya sentuh pundaknya. Saya bilang, kamu ngantuk atau apa gitu kan. Kalau ngantuk nggak apa-apa, boleh cuci muka, silakan. Tapi kalau ada hal memang kamu perlu istirahat, silakan. Tapi kita punya catatan khusus Bapak Ibu di situ. Ada catatan khusus bahwa oh ini anak ini nanti kita akan coba kita coba ngobrol bareng aja. Ngobrol sedikit aja dengan mereka.
kira-kira apa? Kalau memang ada rasa dari Bapak Ibu juga yang ngerasa, oh dia nggak suka mungkinnya dengan pelajaran saya, nggak apa-apa menurut saya Bapak Ibu, sampaikan saja ke siswa itu gitu. Ketimbang kita liar dengan pikiran kita. Artinya liar dengan pikiran kita, kita sudah melabelkan anak itu, oh dia nggak terlalu semangat ngikutin pelajaran kita. Padahal kita nggak tahu, mungkin ada sebab lain gitu. Itu namanya liar pikiran kita yang negatif ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita ajak ngomong, kamu boleh nggak nanti setelah pulang sekolah ketemu dengan saya? Nah, Bapak Ibu boleh sampaikan, kok tadi kamu ketika pelajaran saya sepertinya tidak bersemangat ya? Boleh tahu saya? Nah, dari hal seperti itu aja, mereka respect Bapak Ibu dengan Bapak Ibu. Pasti mereka hormat itu. Oh ya Allah, ternyata ada Bapak Ibu guru yang memperhatikan aku ya di situ. Di rumah dia nggak mendapatkan perhatian karena mungkin anaknya 11 gitu kan. Mungkin juga lupa kalau anaknya nggak pulang juga mungkin nggak tahu tuh orang tuanya. Gitu kan. Nah itu masih ada ya Pak Ahmad ya kita yang itu dia anak keberapa Pak? Ketiga atau berapa ya Pak? Ketiga ya. Jadi masih ada adiknya 8 gitu kan. Nah itu contoh-contoh yang kita alamin keseharian gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian kita akan cari nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah kita akan coba tuh Bapak Ibu, kita akan coba seperti apa nilai-nilai yang kita coba bangun. Gitu. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi untuk artinya, kok kamu ini lagi terlambat lagi, nah itu seperti itu. Nah Bapak Ibu, nah kira-kira nih kita langsung ambil contoh ya dari tadi. Kira-kira kalau kita menemukan siswa yang seperti ini nih, itu apa sikap kita? Boleh Pak Dudi? Ya. Nih tuh, nah, kita sering kan ngadepin tuh anak yang gitu. Ketika Bapak menghadapi situasi siswa yang seperti ini, kalau kita praktekkan dengan tadi restitusi, apa langkah Bapak? Siram. Kalau kita bisa sebagai manajer tadi kan ada Iya. beberapa tingkatannya. Betul, dari penghukum, kemudian teman sampai. Ya. Sebagai manajer tentu saja mengajukan pertanyaan ya. Iya. Kenapa sampai kondisi tertidur? Kemudian apakah ada yang membuat kamu tidak fokus sehingga harus Sampai tertidur gitu ya? memperhatikan pelajaran. Nah terus? Kemudian kalau sebagai teman mungkin ya, langsung dicolek aja gitu. Lu bangun dong. Nah seperti itu. Iya baik, terima kasih. Kita beri plus dong buat Pak Ludi yang sudah mempraktekkan. Ya Pak Ahmad mau silakan Pak. Kalau ini bikin pertanyaan aja. Iya. Kamu sholat tahajudnya berapa rakaat? Sholat tahajudnya berapa rakaat? Tuh nilai religiusnya tinggi Pak Ahmad gitu ya. Kalau gini, biasanya kalau anak-anak kalau zaman lagi kita kecil, Iya. kalau ada hujan turun, tenang kan ya? Ya, orang tua kan marah. Jangan yang hujan nanti apa? Lu sakit ya kan? Tapi kalau orang yang ojek payung anak, boleh hujan. Alhamdulillah ada pada gini, ojek payung. Gitu kan? Sama. Kan kalau marah tahajud, kayak besok ngantuk ya aja. Ternyata, maaf nih, Nabi bilang, tahun itu menjaga. Ketika kita sholat jam 12 bangun tipis pertama tuh, tipis pertama tuh, jam 12:01, langsung kita jawab, apa yang tadi menyegarkan Iya. gitu. Maaf ini kita sini, jadi saya tanya, saya tadi itu masih sini. Kemarin di ada banyak saya foto terus di novel kelas 3, saya foto saya kirim ke grup berbahasa Indonesia. Nah, ini teman kita nih telatannya berapa rakaat ya? Maaf. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad. Luar biasa. Nah ini sekalian saya buka ini. Nah dengan kondisi ngantuk ini saya jadi ingat sekali itu mungkin klarifikasi sebagai juga ya. Iya. Ternyata di SMA 34 itu ada satu kelompok media sosial. Kalau di 85 itu namanya 85 guru. Kalau di 34 itu namanya 34 ngantuk. Nah. Dan ini bisa kita jadikan di foto ini kita jadikan apa yang kita lakukan dengan tindakan itu. Iya. Anak-anak saling bertukar foto, saling mengirim foto. Saya kira tidak ada sumbernya. Siapa yang mengumpulkan, siapa yang mengupload.
34 ngantuk gitu ya judulnya. Luar biasa. Banyak komunitas ternyata ya. Yang dinamik sih kelas 12. Di kelas 11 sudah mulai bergabung. Kelas 10 dari beberapa anak yang saya tanya, 20 anak mungkin hanya 2 yang tahu. Tapi kelas 11 sudah ada separuhnya. Kelas 12 kayaknya ada semuanya. Sekali juga dengan kondisi yang sangat. Wah, kalau terima kasih Pak Ludi informasinya. Artinya Bapak Ibu, ini kalau komunitas banyak sebetulnya bagus nggak sih? Bagus. Menurut saya bagus. Tapi kita arahkan kepada sisi yang positif. Nah, dibalik dia misalkan tadi 3-4 ngantuk, betul nggak kalau dia kegiatannya ngantuk-ngantuk difotoin? Tapi kalau misalkan di situ dia berdiskusi gimana sih ngatasin biar nggak ngantuk, nah itu jadi positif kan Bapak Ibu menurut saya gitu. Jadi memang kita harus mencoba membangun ini. Nah, kebanyakan nonton apa ya kalau anak cowok biasanya apa sih anak SMA tuh lebih nonton bola katanya mereka. Nah ini seperti itu gitu kan. Nah kemudian ini juga situasi yang kedua. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika melihat situasi anak yang ini kursi apa? Keangkat kaki tuh, kakinya ngangkat, kira-kira gimana? Ada? Nah, yang baru. Boleh? Coba gimana? Ketika nemuin nanti di kelas tuh ada anak yang seperti itu. Adik-adiknya, boleh? Ketika kita melihat murid kita bermain, kakinya naik, walaupun dia belajar atau melihat PPT, hendaknya itu ditegur. Karena tidak etis kaki diangkat ketika pembelajaran. Tegurnya di depan teman-temannya? Mungkin dengan bisik-bisik, karena kalau ketika menegur di depan umum ditakutkan, dia malu ataupun ya kayak gitu. Jadi dendam sama kita ya, lu gua lagi PW nih begini kayak itu kan begitu wajar kan gitu ya. Oke, makasih, kita beri aplaus kakaknya untuk kasih informasi. Nah ini, gak kedengeran suaranya. Ini salah satu saya pakai segitiga restitusi nih. Kan pakai anting ya Bu, beberapa ya dia gitu kan. Tapi sekarang udah ini. Nah ternyata dia bilang kalau kita misalkan dia bilang kalau semua guru bisa menggunakan segitiga restitusi terhadap pendekatan kepada siswanya, aduh enak banget Bu. Kita jadi nyadar tapi kita nggak kesel sama gurunya gitu, nggak ditandain. Kadang-kadang kalau kita ada siswa itu kalau nggak suka sama gurunya ditandain tuh hal-hal yang itu dijadikan ikon tuh Bapak Ibu, gitu kan. Tapi ketika ini anaknya agak nyeleneh ya, mohon maaf ya Bu, tapi saya senang. Artinya anaknya sportif. Artinya sportif dia, pokoknya kalau di saya tuh artinya anak ini benar-benar apa ya? Nah itu, jadi salah satunya Bapak Ibu. Jadi saya udah izin sama yang bersangkutan untuk jadikan sampling. Jadi dia nggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Jadi ini saya jadikan sampling karena kan kita tetap kerahasiaan itu harus dijaga ya Bapak Ibu ya. Tapi karena saya sudah izin untuk kamu boleh nggak untuk berbagi gitu kan. Dan sebenarnya ini skenario, ada beberapa yang memang skenario sih Bapak Ibu. Tapi ini betul-betul karena saya mau ke dia itu nggak saya salahin tuh. Dia pakai anting banyak itu nggak saya salahin Bapak Ibu. Jadi dan menurutku kira-kira benar nggak nilainya? Ya enggak lah Bu. Terus ya kesannya saya dibilang wanita nakal dan bla 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 gitu kan. Nah, coba kita ungkap ya tadi yang Bu Lena sampaikan, mungkin dia pengen eksis, butuh kasih sayang karena di rumahnya. Iya, gimana? Iya. Silakan. Karena dulu waktu di kelas 11, waktu PTMT bulan ya. Iya. Kita dulu sudah cerita apa? Iya. Waktu habis pelajaran saya itu kan pelajaran bahasa Inggris. Iya. Kebetulan bahasa. Nah, habis pelajaran saya dia ke kamar mandi. Mungkin ada tahu ya yang tanya gitu ya. Keramas di kamar itu. Iya. Pas anak ini terus pas kelas 12 jadi anak saya. Nah kejadian anak itu kalau kejadian itu kan nggak pernah negosiasi ya. Kamu bagus deh, tapi saya mau jangan ke sekolah gitu kan. Kamu ke suatu acara atau apa, kamu kapan ulang tahun dan ibu mau main nonton mau kasih kado ya, mau kasih kado. Kenapa ibu? Kalau acara-acara ulang tahun apa di rumah di luar sekolah boleh kamu begini, baju begini boleh ketat, dia sering baju begini dulu, boleh saja. Tapi kalau sekolah
Jadi setiap terima kasih Bu Lailani, luar biasa untuk ya. Iya, baik. Jadi memang tadi berarti kan ketika dia melakukan sesuatu pasti setiap siswa kita punya tujuan ya Bapak Ibu ya. Tadi pengen eksis, pengen diperhatikan, yang tidak di rumah tidak perhatikan, pengen juga diakui di antara teman-temannya. Kayak mungkin kayak yang kelas 11 ya, Jamir atau siapa tuh? Ya. Itu kan percaya dirinya bagus ya. Artinya dimanapun juga tetap dia menjadi dirinya sendiri gitu kan. Tapi tadi saya ngawas dengan siapa ya? Itu Ibu, saya ada hal, saya juga nggak ngajar dia, tapi tiba-tiba dia langsung, kenapa? Ada hal yang saya mau sampaikan, tapi tidak di sini. Oh oke, nggak apa-apa, kalau emang kamu percaya sama saya silakan, saya tunggu, saya bilang kayak gitu. Itu kan sosok yang kita lihat ceria gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata ada hal dia pada titik yang, oh ya sudah nggak apa-apa, itu selesai ngawas. Padahal saya juga nggak mengajar dia gitu Bapak Ibu. Saya juga tidak mengajar siswa itu dari kelas 10 dan kelas 11 sekarang, tapi ketika tadi pun karena kan harus menerima, saya harus siap dengan siapapun gitu. Mungkin di antara Bapak Ibu meskipun anak itu tidak Bapak Ibu ajar tapi dia nyaman gitu ya, itu nggak apa-apa, Bapak Ibu terima saja gitu. Kadang mereka hanya butuh didengar Bapak Ibu, dia nggak butuh misalnya oh udah didengar, oh udah aku udah nyaman, tangga tenang dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini hal-hal menurut saya Bapak Ibu yang kita sedikit-sedikit kita berikan contoh. Kalau kita semua sudah memberikan sebuah kenyamanan buat siswa-siswa kita, kondisi atau budaya positif sudah terbangun, maka kita akan masukkan akademik apapun, insya Allah itu mudah Bapak Ibu. Karena dia sudah bahagia, sudah PW bawa rumahnya. Jadi itu Ais dan kawan-kawan dijadikan ruang BK itu rumah kedua Bu Lailani. Buat saya nggak apa-apa, saya masuk dulu pelan-pelan. Nanti kita kasih nilai-nilai apa yang harus dia rubah gitu kan, jadi dia yakini gitu. Jadi memang anak-anak itu penuh dengan keunikannya dan kita Bapak Ibu bagaimana menyirami gitu ya, menyirami sebuah kebaikan-kebaikan dengan karakteristiknya itu gitu. Jadi Bapak Ibu ini mungkin yang coba bisa saya sampaikan, sharing saja, tentunya Bapak Ibu pasti banyak hal kelebihan-kelebihan atau strategi-strategi bisa melakukan pendekatan. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer gitu ya. Tadi kalau Pak Eka mengatakan gitu ya Pak Eka, menjadi seorang manajer itu mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa mengarah ke arah sana gitu. Dan insya Allah 34 ini bisa membuat sebuah formulasi setidaknya bahwa lulusan 34 dia punya karakter yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian juga mandiri dan juga akademisnya juga oke. Jadi semuanya bisa kita harapkan. Itu saja mungkin Bapak Ibu, atau mungkin saya butuh feedback dari Bapak Ibu kira-kira bagaimana setelah pertemuan ini. Boleh bicara? Ya. Mohon izin dulu. Iya. Yang pertama, pribadi, terima kasih sekarang hari ini. Ya, sama-sama. Tadinya fokus ini, fokus udah. Ya, ini positif pasti nggak mau. Mau Pak saya, kalau saya mau. Ternyata, yang buat kita, kedua, kalau berusul, setiap bulan ke 70, dan kawan-kawan, kita orientasi ada pertemuan, membahas kondisi anak kita itu. Mungkin kalau ada kelas 12 dengan ada kelas 11. Iya. Iya. Jadi rutin ya. Di sekolah belum mau tidak tuntas, ya kan? Tidak fokus juga ya Pak ya, tidak pada penyelesaian ya. Saya tadi udah tahu masalahnya, sehingga saya tidak tahu nih contoh murid saya si A dengan muridnya bagaimana dan ini bagaimana, kan? Iya. Kita ada satu kesamaan, mungkin dari sisi mana yang kita bisa gunakan gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin ada lagi satu lagi yang ingin menyampaikan, Bu Rizky atau Pak Hadi atau ya. Terima kasih Bu. Memang kalau mau kita sebutkan bersama, kita pengennya ke depan itu bagaimana membuat siswa itu akan menjadi nyaman dan bahagia saja. Juga mungkin juga saya bisa minta tolong kepada diri. Ini tentunya dari sisi psikologis. Setiap perkembangan manusia dan siswa kita itu kan berbeda.
kita juga harus memahami seperti apa sih ciri-ciri generasi X. Saya generasi X, generasi Y, dan yang anak yang kita ajar itu generasi Z. Kalau anak yang itu generasi Alpha. Nah itu barangkali dari sisi psikologis itu yang seperti apa. Sehingga kalau kita tahu ciri-ciri khas dari anak-anak yang generasi ini, mungkin kita bisa menyesuaikan, beradaptasi cara pola kita mengajar. Jadi kita nggak bisa misalkan apa yang kita terapkan 10 tahun yang lalu kita terapkan di anak-anak yang sekarang. Barangkali ini seperti yang Bu pernah sampaikan juga, anak-anak sekarang cepat nggak dipancing untuk bunuh diri, cepat. Generasi strawberry, gitu kan? Nah barangkali ini juga perlu diberikan pencerahan kepada kami guru-guru semuanya. Kira-kira generasi yang seperti sekarang, selain dengan komunikasi dengan media ini memang benar, tapi siapa yang kita atau kalau kita set bahan yang kita mau masak ini seperti apa kualitasnya, mungkin itu bisa diberikan pencerahan juga. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hadi untuk masukannya. Jadi Bapak Ibu tadi Pak Ahmad juga sudah sharing. Jadi karena waktu juga sekali lagi saya secara pribadi terima kasih sudah mengganggu waktu Bapak Ibu seharusnya istirahat gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari pertemuan ini setidaknya ada sedikit manfaat yang bisa Bapak Ibu terapkan ya. Karena kalau artinya kalau kita teori saja kita tidak terapkan itu akan menjadi sesuatu yang mubazir. Tapi meskipun itu sedikit, kalau kita bisa praktikkan kepada siswa-siswa kita, misalkan kita biasakan saja setiap ketemu anak kita tegur aja, Assalamualaikum nak, selamat pagi gitu. Nanti dia pun juga pada akhirnya juga akan menjadi terbiasa. Oh iya Bapak Ibu guru pun bisa menegur gitu. Nah itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.